Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang brainware. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Muhammad Andika Al-Farizi. Yang kedua, Yomanda Ramasa Putri. Yang ketiga, Muhammad Indra Effendi. Yang keempat, Everson Daniel. Daftar isi, kami memiliki 6 poin. Yang pertama, pengertian brainware. Yang pertama, pengertian brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware, yaitu programmer, netter, sebutan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware, yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. 2. Fungsi brainware. Fungsi brainware terdiri dari 3, yaitu administrator, programmer, dan operator. Fungsi brainware sebagai administrator adalah mempunyai peran untuk memastikan jika struktur jaringan pada komputer sudah tertata dengan baik. Tanpa adanya administrator, tentu saja komputer tidak akan beroperasi secara optimal karena tidak menetapkan aturan-aturan yang seharusnya ditetapkan. Sebagai programmer, fungsi brainware sebagai programmer melakukan perancangan merupakan tugas utama dari seorang programmer. Jadi programmer akan menentukan bagaimana program komputer nantinya berjalan serta memastikan keamanan. Program terlindungi dari crashing maupun virus. Sebagai operator, fungsi brainware sebagai operator adalah melakukan maintenance atau perawatan sistem setelah program selesai diciptakan oleh seorang programmer. Selain itu, operator juga melakukan pemantauan dan memastikan jika perangkat komputer sudah berjalan sebagaimana mestinya. 3. Komponen brainware terdiri dari 2, yaitu hardware engineer dan software engineer. Salah satu komponen brainware adalah hardware engineer. Seperti namanya, hardware engineer berfokus pada perangkat keras, komputer yang akan mengelola pengembangan teknik atau meningkatkan kualitas produk, baik melakukan modifikasi hingga ekspansi program komputer yang lebih profesional dibandingkan sebelumnya. Software engineer lebih berfokus pada jaringan dalam komputer. Software engineer bertugas untuk merancang program baru yang nantinya bisa saja dilakukan peningkatan jika sudah dibutuhkan. 4. Jenis-jenis brainware terdiri dari 9 poin, yaitu pertama, operator komputer. Tugas utama dari operator komputer hanyalah mengikuti instruksi dan arahan dari sang programmer. Ketika menjalankan sistem komputer, operator komputer juga bertanggung jawab dalam melakukan proses pengelolaan data yang ada kaitannya dengan komputer. Yang kedua, teknisi komputer. Secanggih-canggihnya perangkat komputer yang namanya mengalami kerusakan merupakan hal lumrah dan tidak bisa dihindari. Disinilah peran teknisi komputer dibutuhkan. Maka dari itu, salah satu jenis brainware ini harus memahami berbagai macam permasalahan pada perangkat komputer, kemudian menganalisa dan melakukan perbaikan secara benar. Project manager mempunyai kemampuan memimpin yang baik adalah tugas utama dari seorang project manager. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu berkaitan dengan pengaturan, mulai dari waktu, koordinasi antar divisi, hingga pengaturan budget pun juga menjadi tanggung jawab project manager sebagai brainware. Trainer. Menjadi seorang trainer berarti mengambil peran sebagai brainware. Dikarenakan seorang trainer harus mempunyai cakupan dan penguasaan ilmu yang luas serta mendalam, maka tidak heran jika jenis brainware ini sebagai pengatur distribusi data. Di sini cakupannya adalah ilmu pengetahuan dari satu orang ke yang lainnya. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan pada brainware adalah bertanggung jawab atas segala hal yang terkait pada jaringan komputer. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi, memelihara jaringan yang memenuhi persyaratan untuk aplikasi-aplikasi berbasis web. Konsultan. Meskipun seorang konsultan terlihat hanya memberikan nasihat ataupun rekomendasi terhadap sesuatu, akan tetapi hal yang diutarakan juga tentunya berdasarkan penilaian, riset, dan uji coba. Sehingga seorang konsultan pun dapat dikatakan sebagai brainware.
Sistem analis. Kejelian menjadi kemampuan utama yang dimiliki seorang sistem analis. Jenis brainware satu ini bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan, evaluasi, hingga melakukan perancangan terkait program-program yang akan dijalankan ke depannya. 8. Programmer. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program atau sintak dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa program yang luas seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Yang terakhir, database administrator. Database administrator atau DBA adalah seorang admin dalam pengelolaan sistem komputer bekerja secara khusus untuk melakukan perawatan atau maintenance. Ruang lingkup database serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Tanggung jawab untuk DBA profesional adalah menjaga integritas data. Ini berarti DBA memastikan bahwa data aman dari akses yang tidak sah tetapi tersedia untuk umum. 5. Contoh brainware. Contoh brainware ada 3, yaitu EDP Department, Nether, dan Network System. Yang pertama ada EDP Department. Entry Data Processing atau biasa disebut EDP mempunyai tugas untuk mengelola data-data komersil perusahaan dengan sistem elektronik dan dilakukan secara otomatis. Misalnya, sebuah penjualan produk elektronik smartphone mempunyai beberapa data yang harus diolah, seperti jumlah stok produk, total penjualan, dan laporan pembelian dari para pelanggan. Yang kedua ada Nether. Nether merupakan contoh brainware yang memudahkan individu atau sekelompok orang dalam mencari informasi di internet. Misalnya saja, kamu mencari informasi terkait laptop terbaru di search engine seperti Google, maka nantinya terdapat deretan informasi terkait apa yang kamu mau. Dan yang berikut ada yang ketiga, network system. Sistem jaringan atau biasa disebut network system merupakan media yang bertugas mengenali sebuah jaringan. Biasanya, sistem jaringan terdiri dari banyak sekali layanan yang nantinya dapat digunakan untuk publik untuk berbagai macam kebutuhan yang mengandalkan komputer dan jaringan internet. Sekian dari kami kelompok 2 dan selamat malam.